Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan materi kelanjutan dari bab bioteknologi. Kita akan bahas bioteknologi di bidang pengolahan pangan. Jadi, ada beberapa produk hasil pengolahan bioteknologi di bidang pangan. Yang pertama adalah tempe. Jadi tempe ini merupakan satu produk bioteknologi pangan yang memanfaatkan jamur Rhizopus oryzae. Yang kedua adalah roti. Roti ini memanfaatkan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yang ketiga yogurt. Yogurt ini memanfaatkan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Sedangkan yang keempat keju. Keju ini dalam proses pembuatannya memanfaatkan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Proses pembuatan keju ini susu ditambahkan enzim renin agar kaseinnya mengendap. Yang kelima, protein sel tunggal. Ini memanfaatkan Saccharomyces, kemudian Candida utilis, Chlorella, dan Arthrospira atau spirulina. Ini adalah contoh produk dari bioteknologi di bidang pangan. Yang pertama yaitu gambar tempe. Ini yang pertama adalah gambar tempe yang bagus, gambar 37 bagian A. Kemudian yang bagian B ini adalah tempe yang kurang bagus. Jadi yang pertama itu teksturnya masih bagus, warnanya masih terlihat menarik. Kemudian gambar yang kedua itu teksturnya sudah tidak bagus, kemudian warnanya sudah ada bercak-bercak hitam. Teksturnya sudah tidak sebagus gambar yang pertama, gambar A. Kemudian gambar 7.4 ini proses pembuatan roti menggunakan khamir atau menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yang ketiga gambar 7.5 ini gambar dari yogurt, di mana yogurt ini merupakan produk susu yang difermentasikan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Kemudian yang terakhir gambar 7.6 ini proses pembuatan keju. Ini menggunakan bahan baku susu, kemudian ditambahkan enzim renin supaya kasein susunya mengendap, dan ditambahkan bakteri Lactobacillus bulgaricus atau Lactobacillus thermophilus. Yang berikutnya bioteknologi peternakan. Yang pertama hibridisasi. Hibridisasi merupakan perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda, tetapi masih dalam satu spesies.
Melalui hibridisasi, seorang ahli pemulia hewan dapat menghasilkan hewan yang memiliki sifat unggul. Contohnya sapi Santa Gertrudis, sapi Brangus, domba Marino, dan ayam Leghorn. Ini beberapa contoh hewan hasil hibridisasi. Kemudian inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini merupakan proses pembuahan dengan bantuan manusia. Proses inseminasi buatan, jadi sperma dari hewan jantan yang unggul ini ditampung dalam cawan Petri, diambil sperma dari hewan jantan yang memiliki sifat yang unggul, kemudian dimasukkan ke dalam alat inseminasi buatan, dan alat inseminasi buatan tersebut dimasukkan ke dalam rahim hewan betina, dan sperma disuntikan secara perlahan-lahan. Inseminasi buatan ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, sperma dari hewan jantan unggul ini bisa disimpan. Jadi penggunaannya bisa kita atur sesuai waktu yang kita inginkan. Kemudian sperma dari satu pejantan ini dapat membuahi banyak betina. Jadi kita bisa mengambil sperma dari satu hewan jantan, kemudian kita suntikan ke beberapa hewan betina. Kemudian yang ketiga, meningkatkan angka kelahiran dengan cepat. Jadi proses kelahirannya atau proses perkembangbiakannya ini cepat karena melalui proses disuntikan. Jadi tidak harus mempertemukan hewan jantan dengan hewan betina. Jadi cukup diambil sel sperma dari hewan jantan, disimpan, kemudian disuntikan ke dalam hewan betina yang kita inginkan untuk mengalami proses perkembangbiakan. Kemudian yang terakhir, rekayasa genetika. Ini contoh dari rekayasa genetika. Yang pertama adalah sapi perah yang disuntik dengan hormon pertumbuhan sapi atau bovine growth hormone. Ini dibuat menggunakan bakteri Escherichia coli untuk meningkatkan produksi susu dan meningkatkan bobot daging ternak. Jadi para peternak sapi atau sapi perah untuk diambil susunya ini disuntik dengan hormon pertumbuhan sapi ini, tujuannya supaya produksi susunya meningkat dan dagingnya jadi banyak. Kemudian yang kedua, ikan salmon diberi gen hormon pertumbuhan dari spesies ikan lain, sehingga hanya dalam jangka waktu setahun pertumbuhannya dapat mencapai ukuran yang sebanding dengan waktu 2-3 tahun. Jadi ini supaya pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Begitu. Itu beberapa contoh dari bioteknologi. Demikian materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.